Nah, ini biasanya untuk financial planning-nya kita petakan project A, project B, project C, terminnya masuk berapa, yang masuk dalam tagihan di posisinya di mana, kita harapkan cair kapan. Nah, itu nanti untuk memetakan ini kira-kira ketika kita ingin mengeluarkan uang sekian untuk misalkan untuk liburan atau untuk memberi hardware apa, nah kita bisa tahu, oh kita bisa pakai uangnya dari sini, lebihnya bisa kita saving untuk keperluan yang lain. Dan berikutnya, nah ini contoh tim scheduling 2 bulan awal tahun 2020. Jadi kita memetakan biasanya deadline project A, tahapannya apa, terus PIC-nya siapa, RRR ini saya, MRR ini Reza misalkan. Terus warna hijau ini biasanya deadline atau follow up pembayaran terkait administrasi, sedangkan yang warna biru itu adalah survei. Kadang survei, kadang rapat project, ada juga negosiasi dengan calon klien, ada juga pendekatan ke calon klien. Nah, itu sebetulnya itu masuk ke biaya-biaya operasional atau biaya-biaya marketing yang harus kita siapkan di awal. Nah, kalau banyak yang nanya, kita kan ada landscape, ada architecture, ada interior, itu sistemnya gimana? Jadi kita ini profit sharing modelnya. Jadi bukan sistem gaji. Jadi misalkan divisi landscape, saya dan Reza, arsitektur ada Rian, ada Spain, ada Riza. Nah, kita mencoba, ini akan kita coba kembangkan dan pertahankan. Jadi setiap divisi ini punya kantongnya masing-masing. Jadi silakan mengatur financial manajemennya sendiri, tapi tetap ada kontribusi ke perusahaan. Meskipun secara tim silakan atur kebutuhannya sendiri. Misal kita lagi ngerjain pekerjaan landscape, wah keteteran nih kita nggak bisa. Nah, kebetulan sebagian besar arsitek yang ada di RIRE ini pernah bekerja di konsultan landscape. Jadi untuk bikin terutama bikin gambar detail, gambar-gambar DD, kita biasanya minta tolong mereka. Nanti kita kasih perhitungan biasanya kita lamsam per standar yang udah kita biasa gunakan. Terus kita juga mulai menjalin international company partnership. Jadi kita kerjasama untuk marketing dengan tuning landscape design di Shanghai. Jadi contohnya yang terakhir ini, misalkan perusahaan di Shanghai ada tawaran mengerjakan proyek di Indonesia, di Jakarta. Nah, kita bekerja sama dari segi operasional, dari segi produksi. Nah, kita berkolaborasi untuk menjalankan konsultansi di bidang lanskapnya. Nah, marketing strategisnya gimana? Nah, yang pertama, tentunya ketika kita ingin mendirikan suatu perusahaan, kita harus memikirkan tentang logo kita mau apa sih? Logonya seperti apa? Yang kira-kira menarik. Terus marketing tools-nya gimana? Terus bagaimana cara kita membuat portfolio yang eye-catching gitu. Karena bagaimanapun seorang arsitek lanskap ya yang pertama dilihat itu ya gambarnya gitu. Jadi gambar yang berbicara. Biasanya orang-orang bilang gambarnya berbicara. Meskipun banyak yang orang don't judge book by its cover. Tapi sebetulnya fungsi cover itu apa sih gitu? Cover itu kan fungsinya buat ngasih kita first impression. Jadi memang kita tidak bisa menjudge seseorang dari covernya, tapi bukan berarti cover itu tidak penting. Jadi tetap cover itu menjadi suatu hal yang penting, terutama untuk first impression orang lain. Terus marketingnya juga, strategisnya kita punya website, sosial media, dan kita anggap ketika kita mengikuti suatu kompetisi desain itu merupakan suatu marketing juga buat kita. Jadi kita dapat marketingnya, kita dapat human resources development-nya. Jadi kita belajar selama mengerjakan proyek ini, emang realisasi di lapang ini akan sulit ketika kita ingin idealis dengan apa yang kita punya, terutama soal desain. Meskipun kadang kita bisa, kita bilangnya speak ke klien, ngasih bumbu-bumbu yang kita bilang ya harusnya gini karena gini itu dalam upaya mempertahankan idealis kita. Namun kenapa kita ikutan desain competition? Karena di desain competition lah kita bisa membuat suatu karya desain, mengasah kemampuan desain kita yang unlimited gitu. Meskipun dibatasi oleh TOR, dibatasi oleh kerangka acuan, tapi dalam mengeksplor desain, mengeksplor bentuk, kita bisa sesuka mungkin. Nah, ini
logo kita Rire. Jadi karena awalnya itu Riza, Reza, dan Ridwan. Oleh karena itu hurufnya R dan ada 3 garis awalnya dari sana. Namanya Rire. Nah ini contoh marketing tools. Jadi biasanya setiap tahun kita list calon-calon klien yang 2 tahun yang lalu dia udah pernah nih. Terus kita dengar-dengar dia mau lanjut mengerjakan sesuatu, kita kirim update company profile ke perusahaan tersebut. Kita biasanya ada notebook, ada map, ada portfolio. Nah ini contoh portfolio kita, jadi ada 2 versi. Yang ini yang kanan tahun 2018-2019, yang kiri tahun 2019 sampai tahun sekarang. Nah, kita juga punya website. Jadi di website ini isinya kita bisa cari tahu proyek apa aja yang udah kita lakukan, dan ketika setiap orang calon klien berminat atau hanya untuk sekedar tanya-tanya, itu bisa langsung chat di WhatsApp, nanti langsung masuk ke nomor kita gitu. Memang sebetulnya kita awalnya memikirkan resiko gitu chat via WhatsApp ini karena banyak spam, banyak segala macam, tapi ya kita coba dahulu. Ya alhamdulillah ini udah jalan hampir 1 tahun dan ada beberapa tawaran proyek yang masuknya dari WhatsApp. Nah, yang paling penting kalau ditanya Rire dapat kerjaan dari mana sih, pertama-tama itu dari Google, dari pencarian Google sama dari Instagram. Jadi followers kita ada hampir 16.000. Jadi kok bisa sebanyak itu sih? Dulu followers kita kalau nggak salah tahun 2016 itu cuma 1.000-2.000 followers. Kita loh kok tiba-tiba bisa banyak gitu. Jadi kita sering nge-tag ke beberapa platform arsitektur kayak landscape first, landscape architecture rendering, landscape rendering. Kalau di Indonesia ada Architop seputar RC lokal, Infosaset, banyak. Jadi kita sering nge-tag ke mereka atau buat hashtag yang berkaitan dengan nama akun platform digitalnya di bidang arsitektur dan landscape, dan kita beberapa kali di repost, dan ketika di repost ini otomatis followers kita meningkatnya cukup besar gitu. Jadi ya kita menemukan suatu cara gitu untuk bagaimana kita meningkatkan followers di media sosial. Nah ini kita yang terakhir kompetisi desain. Jadi yang bisa kita bilang kita ikutan beberapa kompetisi untuk meningkatkan kemampuan, mau tahu gitu apa yang kita desain selama ini ketika dikompetisikan, apakah kita bisa bersaing gitu dengan orang lain. Jadi kalau di project kita saingannya tender, saingan nama, saingan harga, saingan rating, fee rating. Kalau di desain competition kita mencoba beradu tentang desain yang kita buat. Ini di Kota Padang, jadi di bulan Desember. Ini cukup unik. Desain competition ini kita awalnya tidak akan ikutan gitu karena kantor lagi penuh. Terus setelah kita lihat scheduling ada jadwal kosong 3 hari. Nah saya coba tawarkan, mau nggak nih? Saya jadi yang ngerjakan cuma saya dan Reza. Ada 7 set yang harus kita desain, luasnya segini. Kita belum punya data apa-apa. Mau nggak gitu? Kita coba 3 hari ini sampai jadi konsep, sampai presentasi segala macamnya kita jadi. Dan kita coba hari pertama bikin base map segala macam sambil mengumpulkan, hari kedua masuk ke konsep, hari ketiga finishing, dan alhamdulillahnya kita diajak untuk presentasi gitu di Padang. Memang ketika kita ikutan desain competition ini ya ujung-ujungnya kita bingung juga karena kita harus mengeluarkan modal ke Padang waktu dan mendadak akhir tahun menuju tahun baru, tiketnya mahal, kita berangkat, nggak berangkat, belum tentu menang, tapi kalau nggak berangkat bagaimana? Nah, kadang ya mungkin biasa anak muda, kadang masih suka galau, terutama kalau dulu sebelum nikah galaunya masalah percintaan, kalau udah kerja galaunya ujung-ujungnya ujung-ujungnya ke uang. Nah, bagaimana cara mendapatkan klien gitu? Kan banyak yang nanya ya, gimana cara mendapatkan klien? Jadi yang paling penting ini bukan badan usahanya gitu, tapi gimana lingkaran kitanya. Jadi jangan berpikiran ketika kita bikin suatu PT, bikin CV, bikin perusahaan, tiba-tiba ada klien yang nyamperin, ya nggak semudah itu gitu. Ya kita harus
tahu lingkaran kita mau berpijak di mana, kita mau menjual karya kita di mana, kita mau berdiri di mana. Baru ketika kita udah tahu, oh, dulu saya pernah kerja sama si A punya posisi apa. Jadi kebiasaan saya ketika saya mendapatkan suatu klien, saya kepo gitu. Klien saya ini siapa sih gitu, latar belakangnya apa gitu. Oh, dia punya kekuatan di sini, oh dia punya posisi di sini. Ini berarti dia punya posisi kuat gitu dalam suatu perusahaan atau organisasi atau yang lainnya. Saya mencoba memetakan gitu. Dan biasanya setiap tahun kita bikin calon-calon klien, kita list, kita coba lakukan pendekatan, kita lakukan komunikasi yang udah pernah kita berikan jasanya, dan dari sanalah biasanya klien-klien ini masuk. Nah, cara mendapatkan klien yang pertama, kalau buat kita, self and team branding. Jadi, sebagai arsitek lanskap, ya kita harus agak pede, agak show off gitu. Kalau kita ya arsitek lanskap gitu, saya bisa mendesain ini, saya pernah mendesain ini. Kalau Bapak butuh A, bisa kontak saya. Atau kita bisa ngasih ide gitu ke klien. Pak, kayaknya kalau Bapak punya tanah di sini, dijadiin ini bagus deh. Nah itu awal-awal kayak gitu, itu biasanya obrolan-obrolan yang bisa mendapatkan klien. Misalkan kita tahu klien kita dulu, oh dia punya tanah nih, atau punya villa nih. Gitu. Pak, villanya mau diiniin nggak? Gitu. Yang lagi tren sekarang kayak gini, arsitekturnya, landscape-nya kayak gini, Pak. Bapak bisa disewain gini-gini ya. Kita mencoba marketingnya secara personal. Terus kita juga harus menentukan berapa sih karya kita yang mau kita jual gitu. Kadang banyak pertanyaan kan, berapa sih red landscape, berapa satu project kita bisa dibayar? Kalau buat saya, ya tergantung apa selling value yang kita jual mau seperti apa. Kita nggak bisa nembak rata konsultan A atau arsitek lanskap A ngasih harga sekian ke klien. Ya mungkin dia punya impresif portfolio, dia punya suatu karya yang bagus. Kan dia bisa ngasih harga mahal gitu. Nah, sedangkan kita nggak bisa gitu, nggak bisa mentah-mentah, oh saya samain aja gitu, ya nggak bisa gitu. Jadi memang acuannya masih samar-samar, tapi biasanya kita kalau nentuin selling value ini pakai billing rate. Jadi kita udah ada billing rate, misalkan saya sebagai tim leader berapa, per bulan berapa, operasional kantor berapa, sewa drafter nanti berapa, PC yang kita punya kalau dihitung disewa berapa, kertas yang kita beli untuk print berapa, kita biasanya ngitung sampai sedetail itu gitu. Jadi kita membudgetkannya per billing rate, meskipun ujung-ujungnya kita punya acuan standar kalau dihitung meter perseginya berapa gitu. Tapi meter persegi ini ya nggak bisa ditembak rata, karena contoh suatu project A, ketika kita mendesain, kita cuma naruhin pohon doang, nggak ada development doang, jadi udah ada, tinggal bikin DD-nya, ya kita nggak bisa ngasih harga full gitu. Terus berikutnya membangun hubungan yang baik dengan klien. Nah berikutnya aktif gitu. Jadi gimana cara dapat klien? Ya kita aktif di organisasi, aktif di kegiatan forum-forum diskusi, aktif kalau ada undangan dari asosiasi, dari IAI, dari IAP, dari HDII, ya kita coba datang gitu. Untuk mendapatkan ya awalnya teman ngobrol, lama-lama kalau akrab ya bisa dapat pekerjaan dari sana. Terus yang penting let's share, sharing is caring. Jadi jangan malu gitu, jangan malu untuk berbagi, jangan malu untuk berbagi cerita. Karena dari berbagi cerita inilah biasanya kita bisa mulai terbuka sama orang-orang, dan kita terbuka juga untuk berkolaborasi, jadi bertukar pikiran segala macam. Nah, ini jadi ada buku dari Ima Aji Book itu Starting Architecture From. Jadi di lembar sekian itu ada tulisan kita harus menyisihkan anggaran kita. Jadi bukan untuk kepentingan satu hal, tapi yang harus menyediakan biaya operasional, performa karyawan, investasi, sama emergency. Ini kata Henry Lim dari PHLA Architect. Jadi suatu konsultan yang backend di Jakarta yang biasanya mendesain high-rise building. Jadi memang ketika kita membuat suatu perusahaan itu bukan tentang kita doang yang sebagai yang punya perusahaan doang yang harus enak gitu, ya nggak bisa, semuanya harus enak gitu, karena beban kerjanya sama-sama enak, sama-sama berat, ya semuanya harus enak gitu, meskipun enaknya tiap orang punya
tolak ukur yang berbeda tergantung apa yang dia kerjakan. Nah, itu yang dari sesi pertama. Saya langsung aja ya Pak Rahman ya, lanjut ke sharing project. Iya, kita masih ada, Berapa? 10? Panjang, jadi kita plot sekitar 10 menit lagi mungkin. Oke. Tanya jawab. Oke Pak. Ya, jadi di sesi kedua ini saya akan sharing. Jadi ini project yang lagi ongoing, sebetulnya lagi on construction. Jadi projectnya ini ITKJ kampus. Jadi kita mendesain suatu Institut Teknologi Kesehatan Jakarta. Namanya sekarang yang saya dengar terakhir udah nggak jadi ITKJ karena institut awalnya dan pengennya jadi universitas. Jadi namanya Jakarta Global University. Ini lokasinya di Depok. Jadi di Grand Depok City. Di bagian dalam Grand Depok City sekarang lagi dalam proses pembangunan. Jadi project ini, kampus ini adalah bukan cabang ya, jadi kerjasamanya Management and Science University, MSU University di Malaysia. Jadi mereka ingin membuka kampus di Indonesia melalui ownernya ini PT MS Educare International. Meskipun beberapa kali tim arsitek bolak-balik ke Kuala Lumpur untuk mencari tahu pengen seperti apa sih gitu yang MSU inginkan. Jadi luas landscape-nya awalnya itu kalau nggak salah cuma sekitar 3.000 atau 4.000 square meter, tapi setelah melalui beberapa tahap ternyata klien inginnya kampusnya lebih hijau. Jadi kalau dihitung ada sekitar 6.000-an meter persegi. Jadi pembangunannya dibagi 2 tahap. Yang pertama ini hanya 5 lantai. Jadi beberapa tahun ke depan ketika roda bisnis suatu perguruan tinggi sudah berjalan, targetnya ini ada 28 lantai bangunan. Nah, jadi kliennya ini ada PT Horizon Valindo Adi Pratama, konsultannya jadi Cipta Mandiri Perencana, kuantitinya dari Verokes Unggul, strukturnya dari ASP Adinata Surya Pratama, landscape-nya dari kita, dan kontraktornya dari APG. Jadi sekarang kalau nggak salah lagi tahap topping off lantai level 4 atau level 5. Nah, ini terkait jadwalnya, jadi awalnya ini mulai dari tahun 2019. Jadi project ini itu ada 2 kontrak. Jadi awalnya 1 kontrak tapi dipecah. Jadi cuma sampai desain development, bikin gambar, kalau landscape sampai tender, sedangkan forecon-nya itu terpisah. Jadi karena ada selang waktu cukup banyak kita kosong, sedangkan klien nggak mau memberikan pembayaran lebih untuk ya kita nggak ngerjain apa-apa, ya udah kita breakdown dulu, nanti kita lanjut ketika forecon, ketika konstruksi udah masukin berapa persen, nah landscape mulai masuk lagi. Jadi pertama kita dibawa sama arsiteknya, nah berikutnya kita jadi sampai gambar, harusnya sampai desain development, lanjut di forecon-nya kita dengan bisa dibilang owner representatifnya dari owner utama. Nah ini awal-awal kita selalu mikir suasana landscape-nya pengen seperti apa sih gitu yang kita inginkan. Presiden atau mood board yang kita inginkan seperti apa. Nah, kita biasanya gunakan umum, sering banget karena mewah, teduh, rapat sama pohon. Kita selalu gitu. Dan kadang beberapa project kalau ketemu arsitek yang nggak mau fasadnya ketutup, ya sering kadang jangan pakai pohon ini Pak, saya nggak mau fasadnya tertutup gitu ya. Meskipun kita sering kali kalau mendesain ya sering kali beradu argumen, tapi argumennya argumen sehat dengan arsitek. Kenapa kita kadang bersikeras kita pengen ini Pak, konsep landscape-nya pengen gini begitu, karena ya seperti contohnya beberapa tanaman yang daunnya nggak menutupi fasad, otomatis shading ke perkerasan juga nggak baik. Yang kita nggak bisa, beberapa referensi misalkan di luar negeri dan terutama di negara non tropis, ya mereka dingin, udaranya cenderung lebih dingin daripada kita gitu. Sedangkan kita ya kita nggak mau nanti ruangnya cuma jadi ruang display aja, nggak ada orang yang mau aktivitas siang-siang di tempat tersebut. Nah ini referensi dari Management and Science University di Malaysia. Jadi ya kita pengen hijau, kita pengen, kalau orang Malaysia trennya rame gitu, pengen warna-warni, dan kadang
bentrok juga, sedangkan Rire sendiri biasanya kita senangnya monokrom. Jadi gradasi warna, kita pakai beberapa bunga, tanaman bunga cuma sebagai tanaman aksentuasi. Beberapa semak cuma sebagai aksentuasi yang berwarna. Nah, ini site plan-nya. Dari arsitek pertama kali kita dapat ini, jadi dahulu di ruang terbuka tahap 1 ini parkiran, yang sekarang udah nggak ada parkirannya. Nah, ini biasanya pertama-tama kita mendesain, kita mencoba mendeliver karakter-karakter landscape apa sih yang ada di setiap, misalkan ada plaza, water plaza-nya kita pengennya kayak gimana sih gitu karakternya. Ada green wall, ada water wall-nya, pengennya seperti ini loh referensi-referensinya yang kita ambil. Plazanya pengen seperti apa. Dan ini nanti kita terjemahkan di block plan landscape-nya berdasarkan fungsi-fungsi ruang atau ambience atau suasana yang kita inginkan. Nah, ini konseptual plan ya. Ini masih gambar yang dulu, jadi area nomor 2 yang tempat parkir ini sekarang udah jadi area hijau, karena dari klien menginginkan lebih banyak ruang-ruang hijau yang ada. Jadi bangunan ini punya rooftop juga, jadi ada rooftop di lantai 2, 3, 4, dan 5. Nah, sebetulnya Green Plot Ratio ini nggak diminta oleh perizinan, nggak diminta oleh TABG, oleh PTSP nggak diminta, tapi kita dari klien pengen ada suatu kasarnya scientific pembuktian gitu. Desain yang kita buat ini emang lebih bagus dari sebelumnya. Kenapa bisa dibilang lebih bagus ya? Kita coba menerapkan Green Plot Ratio, kita coba menghitung existing-nya seperti apa, dan setelahnya seperti apa. Jadi Green GNPR ini biasanya dipakai oleh Singapura. Jadi beberapa referensinya kita ambil dari Singapura. Mungkin yang kemarin ikut sesi 7 dari Pak Dedi, udah sempat dibahas tentang Green Plot Ratio, hitungnya berdasarkan indeks area, luas kanopi, segala macam itu udah ada standarnya, jadi bisa kita cari di websitenya NParks Singapura. Nah, ini GPR rencananya, jadi hampir 3 kali lipat rasio dari hijauan yang kita adakan sekarang, kita rencanakan. Ini mulai dari konseptual perspektif, kita coba awal-awal main di 3D, suasananya pengen seperti apa, sampai akhirnya kita masuk ke set plan yang sudah lebih menjelaskan kita di sini mau hardscape-nya hardscape apa, pohonnya mau pohon apa, materialnya mau material finishing-nya apa, material pathway-nya apakah concrete stem, apakah andesit, apakah sandwash, segala macamnya kita sudah develop di gambar set plan. Ini bird eye view-nya. Jadi area tengah parkir ini memang tidak mau ada pepohonan besar karena diharapkan area tersebut dijadikan sebagai area untuk festival, terutama contohnya food truck festival atau kegiatan-kegiatan yang bisa dijadikan pusat keramaian oleh kegiatan kemahasiswaan. Nah, biasanya kita kasih beberapa art impression, kita kasih tahu, kita misalkan bangku finishingnya mau apa nih, mau conwood kah, atau mau solid wood kah. Nah, itu biasanya masih di design development, jadi kita akan dapat feedback biasanya dari klien, biasanya nanya conwood berapa sih, gitu, harganya. Solid wood mau makainya apa, gitu, mau pakai kayu jenis apa, gitu, finishingnya apa, harganya berapa. Nah, kita biasanya di tahap design development nanti nyambung ke DED ini, biasanya kita diminta ini berapa total konstruksi landscape-nya dan berapa per meternya kena berapa, standarnya berapa sih gitu. Jadi menurut pengalaman kami, kalau kata orang-orang ya nggak bisa ditembak rata, karena misalkan kita pakai pohon pulei atau pohon bodi yang fosil yang harganya bisa 25. Kadang kalau di Bandung, di Lembang kita bisa nyari sampai ada yang 150 juta, ya kita nggak bisa menaruh itu sebagai acuan standar. Jadi kita kadang menentukan standar, misal per meternya yang bagus 750.000 Pak, tapi ada tapinya pilihan tanamannya biasanya ini, biasanya ini. Jadi tidak ada spek-spek khusus biasanya. Ini beberapa contoh
art impression-nya. Nah, ini bagian dari roof garden-nya. Ini suasana lampu yang kita inginkan. Jadi kita sampai menentukan lampunya dari mana gitu. Jadi ada biasanya kita pakai 2 produk lampu dari NVC dan dari Bega biasanya. Saya lupa ada satu lagi produk dari India, tapi memang harganya mahal. Jadi model-model lampu yang ada di Bintaro Exchange, nah itu kalau dibilang kualitas dari lighting fixture-nya, dia yang paling harganya lebih mahal daripada yang biasa digunakan. Kita masuk ke material reference, pengen seperti apa, finishing-nya apa, teraso kah, atau beton expose kah, gitu. Nah, ini pattern-nya kita pengen seperti apa yang kita referensikan. Terus terakhir masuk ke kira-kira palet tanamannya apa aja nih, kita mau pakai tanaman apa aja nih, gitu. Mulai dari semak, pohon besar, aksen, sampai ke ground cover. Nah, terakhir kita biasanya nentuin spesifikasi teknis dari tanamannya. Nah, ini biasanya nanti kita biasanya survei. Kalau yang terakhir ini kita survei ke beberapa tempat nursery, kira-kira mereka punya nggak spek ini, mereka spek ini. Jadi kita menjamin kalau spek yang kita punya ini di pasaran ada, begitu. Ya, sekian Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.